Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Hendrika Bulu Uhen dengan NIM 2401070035, kelas A semester 4, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu toleransi nilai Pancasila yang mulai luntur. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman. Kita memiliki banyak suku, budaya, bahasa, dan agama yang hidup berdampingan. Keberagaman ini sebenarnya adalah kekuatan bangsa Indonesia, namun belakangan ini kita sering melihat munculnya konflik sosial, ujaran kebencian di media sosial, diskriminasi, bahkan perpecahan karena perbedaan pendapat dan keyakinan. Pertanyaannya adalah, apakah nilai toleransi yang menjadi bagian penting dari Pancasila mulai memudar di tengah masyarakat? Jadi melalui video ini saya akan mengajak kita semua untuk kembali memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki orang lain, baik perbedaan agama, suku, budaya, bahasa, maupun pendapat. Toleransi bukan berarti kita harus menyetujui semua hal, tetapi kita belajar untuk menghormati hak orang lain sebagai sesama manusia dan warga negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai teman yang berbeda agama, tidak menghina budaya lain, menghormati pendapat orang lain, dan menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Nilai toleransi sebenarnya sudah tertanam dalam Pancasila, di mana sila pertama mengajarkan kita untuk menghormati kebebasan beragama, sedangkan pada sila ketiga yaitu menekankan pentingnya persatuan Indonesia. Tanpa toleransi, persatuan bangsa akan mudah hancur. Di era digital sekarang, masyarakat sangat mudah menyampaikan pendapat melalui media sosial. Teknologi memang membawa banyak manfaat, tetapi juga memiliki dampak negatif apabila digunakan tanpa tanggung jawab. Saat ini media sosial sering menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, perundungan, dan provokasi yang dapat memicu konflik di masyarakat. Banyak orang dengan mudah menghina orang lain hanya karena perbedaan agama, pilihan politik, atau latar belakang budaya. Padahal sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan media sosial secara bijak. Kebebasan berpendapat memang dijamin dalam demokrasi, tetapi kebebasan tersebut harus tetap menghormati hak dan martabat orang lain. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan ruang digital yang lebih damai, santun, dan penuh rasa hormat. Salah satu contoh nyata kurangnya toleransi dapat dilihat dari banyaknya kasus ujaran kebencian di media sosial yang sering memicu konflik antar kelompok masyarakat. Banyak informasi yang palsu atau hoaks yang sengaja disebarkan untuk memprovokasi masyarakat sehingga menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Selain itu, masih ada tindakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu, baik dalam lingkungan sosial maupun pendidikan. Ada orang yang diperlakukan berbeda hanya karena agama, suku, dan latar belakangnya. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa nilai toleransi masih perlu diperkuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, masih banyak masyarakat Indonesia yang menunjukkan sikap toleransinya yang baik. Contohnya adalah masyarakat yang saling membantu saat terjadi bencana alam tanpa membedakan agama atau suku. Hal ini membuktikan bahwa semangat persatuan sebenarnya masih hidup di tengah masyarakat. Dari pembahasan dan contoh kasus yang diambil, saya berpendapat bahwa toleransi adalah salah satu kunci utama agar Indonesia tetap damai dan bersatu. Jika masyarakat terus saling membenci,
Karena perbedaan, maka bangsa ini akan mudah terpecah. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita harus menjadi contoh dalam menjaga sikap toleransi. Kita bisa memulainya dari lingkungan kecil seperti menghormati teman yang berbeda pendapat, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta membangun komunikasi yang baik dengan siapa saja. Saya percaya bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk saling bermusuhan. Justru melalui perbedaan, kita dapat belajar memahami satu sama lain dan memperkuat persaudaraan. Toleransi juga mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang lebih dewasa, bijaksana, dan menghargai sesama. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa toleransi merupakan nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai ini bukan hanya sekedar teori dalam Pancasila, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Di tengah perkembangan zaman dan teknologi, kita harus tetap menjaga sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan Indonesia. Mari kita menjadi generasi muda yang mampu menyebarkan perdamaian, menjaga persaudaraan, dan menghidupkan kembali nilai toleransi dalam kehidupan masyarakat. Karena Indonesia tidak akan kuat jika kita saling membenci, tetapi Indonesia akan maju jika kehidupan kita dalam persatuan dan saling menghormati. Sekian dan terima kasih.